Babak 50, Misi Penyelamatan. Kelopak mata Han Xiao bergerak-gerak. Kepercayaan memang membutuhkan waktu untuk didirikan, Zhang Wei mungkin tumpul, tapi dia, tanpa ragu, hanya bertindak sebagai bagian dari pemimpin yang bertanggung jawab. Tentu, Han Xiao tidak tersinggung sama sekali. Namun, kemungkinan dia diusir tidak ada, lagi pula, petinggi telah memutuskan hal-hal. Zhang Wei sendiri memahami fakta ini, tetapi, sebagai pemimpin pasukan, dia tidak bisa begitu saja menerima seseorang yang latar belakangnya merupakan misteri lengkap, atasan tidak memberinya informasi mengenai Han Xiao. Selain itu, di matanya, Han Xiao masih baru, dan masih harus dilihat apakah dia benar-benar mampu. Di bidang pekerjaan mereka, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan konsekuensi yang paling buruk, jadi mendapatkan pria baru secara tiba-tiba bukanlah masalah tertawa. Tentu saja, bukan itu Zhang Wei yang memandang rendah pemula. Namun, ia percaya bahwa agen baru harus melalui 2 atau 3 tahun pelatihan sebelum mendapatkan hak untuk dipertimbangkan untuk operasi rahasia. Siapa yang melempar orang ini kepada kita? Apakah mereka mengira kita adalah pengasuh bayi? Mereka menganggap ini terlalu ringan. Sialan kalian semua. Saat Zhang Wei terus memeriksa Han Xiao, dia memutuskan untuk mengabaikan akibatnya dan menendang Han Xiao ke tim lain jika dia terbukti tidak bisa bergabung dengan pasukan. Sementara itu, Han Xiao tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, tetapi dia menemukan bahwa mata Zhang Wei perlahan dipenuhi dengan rasa permusuhan. Tiba-tiba, laptop Liao menyala, mendorongnya untuk membalikkan badan dengan susah payah. Ekspresinya berubah ketika dia berteriak, ada misi yang mendesak. Mereka ingin kita pergi sekarang. Petik 2. Detail, tanya Zhang Wei dengan tegas. Tim Making yang disergap selama misi mereka untuk menyerang basis kriminal. Para petinggi ingin kami segera memberikan bantuan. Mereka akan mengisi kita di pesawat. Petik 2. Menyerang markas kriminal, tanya Han Xiao. Dia bisa menebak kira-kira apa yang telah terjadi, setelah sebelumnya memberikan informasi Divisi 13 pada 3 pangkalan mereka. 3 pangkalan terletak di dalam wilayah Star Dragon, itulah sebabnya Star Dragon dapat segera memobilisasi pasukannya untuk menghancurkan 2 dari mereka. Penghancuran 2 pangkalan ini telah meningkatkan tingkat kemajuan pencapaian Han Xiao menjadi 2,0%. Namun, kriminal bukan orang bodoh dan jelas mengantisipasi bahwa pangkalan ketiga akan diserang juga. Mereka jelas telah membuat jebakan. Zhang Wei segera menuju ke pintu. Ketika dia melewati Han Xiao, dia berhenti sejenak dan mengerutkan kening sebelum menginstruksikan, Liao, kamu akan tinggal di belakang untuk memberikan dukungan. Han Xiao, kamu baru, jadi ini kesempatan bagus untukmu. Tetap bersama Liao dan belajarlah dengan baik jika kamu ingin menjadi berguna. Petik 2. Liao hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Han Xiao tersenyum dan hanya menjawab, baik. Karena Zhang Wei tidak berpartisipasi dalam misi laba-laba hitam dan hanya menerima deskripsi yang penuh peristiwa dari Li Yalin, dia belum percaya pada kemampuan Han Xiao. Han Xiao menghela nafas dalam hati. Dia mengerti ini dengan baik. Han Xiao merenung sejenak sebelum menahan Li Yalin kembali untuk memberikan 4 majalah amunisi bahan peledak tinggi. Anggap saja hadiah dari seorang teman. Mata Li Yalin berbinar setelah melihatnya. Apakah ini penemuan barumu? Han Xiao terkekeh. Jangan sia-siakan mereka, mereka bisa menyalakan api yang cukup. Garis bawah. Kamu telah memicu misi E-Kelas, penyelamatan. Deskripsi misi, memberikan bantuan kepada tim ops rahasia yang dikejar oleh musuh. Peran kamu adalah untuk membantu rekan tim kamu dalam menyelesaikan misi ini. Persyaratan misi, berhasil menyelamatkan pasukan Making Yang. Hadiah misi, 8.000 pengalaman. Hadiah bonus, tidak ada. 8.000 pengalaman saja, ratap Han Xiao. Pas untuk dukungan garis belakang kurasa. Saudara Han, kata Liao. Pemimpin tidak menentang kamu atau hal-hal semacam itu, jadi jangan khawatir tentang hal itu. Aku tahu, jawab Han Xiao dengan santai, yang meredakan kekhawatiran Liao. Dia kemudian dengan cepat membuka 3 laptop dan bekerja keras untuk menyesuaikan umpan video dan audio. Dari rekaman orang pertama di layar, mereka bisa melihat bahwa ketiganya sudah naik ke pesawat. Di bawah Haki adalah kereta api khusus yang digunakan untuk dengan cepat mengangkut agen dan staf ke lokasi pendaratan. Di atas jet, diikuti tim lain yang terdiri dari 12 agen ops rahasia, dan dalam perjalanan, Han Xiao, Li Yalin, dan Liao berbasa-basi, sementara Zhang Wei dan Lambert menutup mata dengan diam. 1 jam kemudian, jet tiba di tujuan mereka. Itu adalah gurun dingin yang dipenuhi dengan bentangan bukit pasir yang panjang, dan matahari yang terik dan terik menggantung di langit biru, panas yang hebat yang menyebabkan udara berkilauan dan tanah membara. Setelah kontak dengan pasir, sepatu bot agen langsung mengeluarkan bau terbakar.
Kami telah tiba, lapor Zhang Wei dengan suara berat. Ketiganya lengkap. Li Yan, masih dengan hoodie kuning dan bodysuit hitam, memiliki pisau yang bisa ditarik di pinggangnya, dan tas hitam di punggungnya yang berisi lengan mecha ringan. Lambert membawa 10 belati yang dapat ditarik dan senapan kaliber besar yang besar, dan Zhang Wei, yang peralatannya bahkan membuat Han Xiao kaget. Itu adalah baju zirah bertenaga. Seluruh tubuh Zhang Wei ditutupi di dalam baju zirah kekuningan yang terlihat beberapa bekas luka pertempuran. Helm itu akan cocok dengan abad pertengahan, dan hanya memiliki bukaan untuk penglihatan, tetapi lengannya dimodifikasi dan dipasang 2 senapan mesin laras tebal. Sabuk amunisi disembunyikan di dalam armor, tetapi ruang isi ulang terletak di dekat paha. Di bagian belakang jas tergantung sebuah perisai segi 6 dari baja, mengingatkan pada kura-kura, dan secara keseluruhan, jas itu membuat Zhang Wei terlihat seperti bongkahan besi raksasa yang tak tertandingi yang dirancang untuk pertunjukan. Ini memicu minat Han Xiao. Ini adalah prototipe untuk kombatan Armored Suit, salah satu dari sedikit setelan yang tersedia di versi 1.0. Karena 6 negara masing-masing memiliki berbagai jenis pengetahuan maju, pakaian yang mereka rekayasa berbeda satu sama lain. Theseus adalah negara yang memprakarsai pengembangan pakaian lapis baja, dan, sesaat setelah peluncuran game, mereka membuat kombatan Armored Suit, setelan seluler mini modular, yang pertama dari jenisnya di planet Aquamarine. Saat ini, itu mungkin masih dalam pengembangan, tetapi meskipun apa yang dikenakan Zhang Wei hanyalah sebuah prototipe, Han Xiao bertanya-tanya bagaimana Divisi 13 dapat memperoleh teknologi Theseusian. Di galaksi, pemain yang ditinggikan dengan Theseus dapat membeli kombatan Armored Suit dari mereka. Mereka sangat mahal, dan bahkan perawatan rutin dan perbaikan harganya lebih dari puluhan ribu. Itu bukan sesuatu yang kebanyakan pemain mampu. Sebagai pendukung garis belakang, tugas Han Xiao termasuk pemeliharaan peralatan, jadi baju lapis baja Zhang Wei mungkin akan jatuh ke dalam tanggung jawabnya juga. Tanpa langkah-langkah enkripsi di tempat, teknisi mampu membalikkan cetak biru insinyur. Jika teknisi sudah memiliki pengetahuan yang diperlukan, itu akan membuat proses lebih cepat, tetapi bahkan tanpa itu, masih mungkin untuk merekayasa balik sebuah mesin atau teknologi, hanya saja itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan membutuhkan pengalaman yang lebih besar secara astronomis. Selain itu, hasilnya sering keluar sebagai tidak lengkap. Pengetahuan yang diperlukan untuk membuat baju lapis baja tempur adalah pengetahuan persenjataan canggih yang dimiliki oleh Theseus. Han Xiao menggigit jarinya. Jika dia bisa rekayasa balik cetak biru dari baju lapis baja, maka bahkan jika tidak lengkap, mereka masih akan memberinya sarana pertempuran baru dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa lebih baik menghabiskan pengalaman pada cetak biru lain yang lebih berharga dan berguna dalam ingatannya, dia menyerah gagasan itu. Li Yao berbicara di interkom. Pasukan Making yang berjarak sekitar 13 km. Ada 15 mobil lapis baja dan 1 helikopter Black Harrier dalam pengejaran. Titik pertemuan diatur di bukit sejauh 3 km. Tujuannya adalah untuk memperlambat musuh dan bergabung dengan pasukan Making Yang. Jangan melibatkan musuh secara berlebihan. Aku sudah mengirimi mereka koordinat. Sekarang, bersiaplah. Petik 2. Instruksi-instruksinya jelas, seperti layaknya pendukung garis belakang, berfungsi sebagai mata ketiga untuk memberikan koordinasi yang tepat dan saran taktis. Trio dan tim lapangan dengan cepat tiba di bukit, di mana mereka berbaring menunggu musuh. Segera setelah itu, suara mesin mulai mendekat, dan di dataran gurun yang luas muncul sebuah kendaraan tunggal dikejar oleh lebih dari selusin lainnya. Suara tembakan tak henti-hentinya, dan di belakang mobil yang melarikan diri itu ada jejak asap dan ledakan terus-menerus. Di atas kapal tidak lain adalah pasukan Making Yang. Siap. Perintah Zhang Wei dengan tegas saat dia dengan cermat menunggu kendaraan germinal datang dalam jangkauan. Api. Tiba-tiba, dari balik bukit, hujan logam yang cukup lebat untuk menutupi langit turun ke agen-agen germinal yang terkejut. Peluru berdering dan berderak tanpa henti saat mereka menabrak kendaraan lapis baja. Setelah serangan tiba-tiba, kendaraan germinal terkemuka segera berputar untuk menghindari serangan langsung, hampir terbalik saat tergelincir. Pistol kembar Zhang Wei meraung seperti naga yang memuntahkan api saat mereka melepaskan aliran kaliber besar yang tak berujung kedua mobil segala medan terdekat. Dalam waktu beberapa detik, kedua mobil meledak menjadi nyala api. Sementara itu, Lambert menunjukkan keahliannya dengan senapan. Dia tetap diam saat dia menembakkan peluru demi peluru inti baja dengan akurasi 100% untuk menghentikan gerak maju musuh. Bala bantuan ada di sini. Di atas mobil yang melarikan diri, Making Yang dan rekan satu timnya bersukacita. Hampir seluruh tim mengalami cedera dan berbaring. Ketika mereka mendekati bukit, Making Yang menjulurkan kepalanya keluar dari jendela kursi pengemudi dan berteriak, "Zhang Tua, ada terlalu banyak dari mereka. Cepat lari." Petik 2. Tepat pada saat ini, angin kencang yang aneh tiba-tiba turun ke lokasi tim penyelamat.
Pasir yang menari mulai membentuk citra wajah hantu. Pemandangan itu mengerikan dan tidak menyenangkan. Bebek, seru Zhang Wei saat dia buru-buru turun ke tanah untuk berguling. Karena baju lapis baja itu terlalu berat, dia tidak punya banyak pilihan gerakan lainnya. Li Yalin dan Lambert adalah yang paling cepat bereaksi, dan mereka berhasil merunduk. Ketika badai itu jatuh ke tanah, ledakan itu mengirim sejumlah agen lapangan terbang. Zhang Wei tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di seluruh pikirannya, dan hidungnya mulai berdarah. Ketika dia melihat sekeliling, dengan ngeri, agen lapangan lain yang tidak bisa melarikan diri pada waktunya semua berdarah banyak dari lubang mulut mereka ketika mereka bergerak-gerak tak terkendali. Serangan mental, teriak Zhang Wei yang terkejut. Musuh adalah manusia super. Ketika dia melihat ke arah armada musuh untuk menemukan sumber serangan, dia melihat kap salah satu mobil terbuka, dan seorang wanita ramping dengan setelan kulit hitam legam melompat keluar dan mulai berlari ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Rambutnya yang merah terurai di belakangnya, membuatnya tampak seperti semacam kilatan merah dan hitam. Mata Hila tanpa emosi. Dengan lambaian tangan, wajah hantu lainnya muncul di udara di depan Zhang Wei. Angin meraung ngeri. Tidak, itu bukan angin. Itu adalah jeritan jiwa. Necromastery, ini memang kemampuan Hila. Kesadaran Zhang Wei mulai tumbuh buram, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia mungkin akan mati di tempat. Kembali di divisi 13, Han Xiao mengerutkan alisnya. Mendorong Liao untuk mengambil komando, dia menyalak, dia adalah komandan tempur kriminal. Cepat lari, petik 2. Zhang Wei hendak menegur Han Xiao karena mengambil alih komando ketika, yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa Li Yalin dan Lambert tanpa ragu mundur. Tampaknya mereka sepenuhnya percaya pada penilaian Han Xiao. Apakah pria baru itu dapat diandalkan? Menekan keterkejutannya, Zhang Wei menggertakkan giginya dan berdiri untuk mengaktifkan pendorong dengan kakinya, yang memungkinkannya melompat 5 hingga 6 meter. Saat dia berlari mengejar pasangan itu, dia terus menembakkan tembakan penutup ke arah Hila untuk memperlambatnya. Hila mencapai puncak bukit dalam waktu singkat, dan dengan lambaian tangannya yang lain, cahaya kelabu melintas di seluruh area. Agen lapangan yang tersisa langsung runtuh ke tanah. Tidak ada luka yang tampak pada tubuh mereka, namun mereka semua berhenti bernapas. Ekspresi Han Xiao sangat suram. Dia telah mengetahui seluruh kekuatan Hila yang sebenarnya. Untunglah dia tidak perlu menghadapinya selama pelariannya. Di galaksi, kekuatannya diklasifikasikan sebagai memiliki potensi S-kelas yang sangat langka, melampaui tingkat surgawi. Saat ini, kekuatan Hila masih tetapi sebagian kecil dari apa yang pada akhirnya akan ia mampu, namun bahkan bagian ini masih terlalu berlebihan. Dia terlalu cepat, Li Yalin, terserah kamu. Petik 2. Tanpa ragu-ragu sejenak, Li Yalin berbalik untuk menghadapi Hila yang masuk. Ketika dia menendang ke arahnya, semburan energi kuning keluar yang berhasil mendorong Hila mundur beberapa langkah. Pugilis. Hila menyipitkan mata pada Li Yalin saat dia menggenggam kedua tangan bersama, menyihir wajah hantu yang lebih besar yang menabraknya. Mempertahankan ketenangannya, Li Yalin merunduk di bawah wajah hantu dengan slide dan berhasil menghindari serangan langsung. Saat dia mendekati Hila, dia mencabut retractable knife di pinggangnya dan membelah dengan kuat. Mata Hila membelalak karena pukulannya yang tiba-tiba, dan dia jatuh ke tanah untuk menghindar. Merebut inisiatif, Li Yalin menindaklanjuti dengan serangkaian serangan kuat dengan kakinya, perangko, smash, sapuan, dan tendangan. Serangkaian serangan mengalir dengan indah seperti burung layang-layang menari. Cukup cepat untuk menciptakan aftermages, tapi Li Yalin tentu saja bukan hanya tentang kecepatan. Kekuatan pukulannya mendukung niat pembunuhannya. Gaya walet. Di ujung penerima, Hila membungkus tangannya dengan aura abu-abu untuk menguatkannya, memungkinkannya untuk memblokir setiap pukulan dengan mereka. Fakta bahwa Hila tampaknya tidak menerima kerusakan sama sekali hanya pergi untuk menunjukkan seberapa jauh mereka dalam hal kekuatan. Li Yalin menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat namun tidak bisa mengalahkannya. Pertukaran berlangsung hanya beberapa detik, tetapi apapun bisa terjadi dalam rentang waktu yang singkat itu. Gunakan lengan Mesya, ini akan membiarkan kamu membantu Lambert mendapatkan kesempatan untuk menembaknya. Petik 2. Menggigit bibirnya, Li Yalin dengan cepat memasukkan lengan kirinya ke dalam tas dan menariknya keluar dengan dilengkapi lengan mekanik ringan. Dengan serangan kuat yang menggabungkan kekuatannya sendiri dengan lengan Mesya, dia akhirnya berhasil menembus pertahanan Hila dengan meniup tangannya, membuat dadanya terbuka. Lengan Mesya mengikuti dagingnya. Pukulan langsung. Wajah Hila memerah sebentar, dan dengan harum yang rendah menyatukan telapak tangannya dan menggosoknya perlahan, dan segera setelah itu, aura kelabu yang melingkarkan tangannya mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Selanjutnya, dia melemparkan kedua tangan, telapak tangan menghadap ke tanah, dan, dari tempat dia berdiri, angin kencang mulai muncul, menyerang seluruh sekitarnya. Li Yalin buru-buru mundur ke belakang,
Tetapi meskipun begitu, pikirannya masih terpukul oleh serangan mental, menyebabkan jiwanya merasa seperti dihancurkan. Rasa sakit itu tak terlukiskan, dan dua aliran darah menetes dari hidung Li Yalin saat penglihatannya terbalik, menyebabkan dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh. Saat Hila memeriksa wajah familiar dari lengan Mesya ringan, dia berteriak dengan marah dan kaget, bagaimana kabarmu terkait dengan Zero? Nol, siapa? Li Yalin bingung. Tepat pada saat ini, Lambert melihat peluangnya dan melepaskan tembakan. Ekspresi Hila berubah pada suara senapan sniper, dan dia segera menerjang ke samping untuk menghindar sambil menyelimuti seluruh tubuhnya dengan aura abu-abunya. Peluru rifle sniper kaliber besar memukulnya di pundak, membuatnya berputar ke belakang di udara, seolah-olah tertabrak kereta api dengan kecepatan penuh. Zhang Wei, cepat ambil Li Yalin dan lari. Zhang Wei tidak tersinggung karena langsung dipanggil dengan nama. Dengan arahan Han Xiao, Li Yalin dan Lambert berhasil melukai wanita yang menakutkan itu, dan dia sekarang memiliki kepercayaan pada penilaian Han Xiao. Dia buru-buru mengangkat Li Yalin di tangannya dan berbalik untuk melompat ke arah kendaraan Ma Qingyang. Ketika mereka mundur, sisa armada kriminal tiba di kaki bukit, dan mereka mulai melepaskan tembakan. Percikan terbang ketika peluru membelokkan baju lapis baja Zhang Wei, hanya meninggalkan penyok dan bekas luka. Zhang Wei bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke belakangnya. Semua yang ada di kepalanya adalah bahwa baju lapis baja itu benar-benar pesona keberuntungannya hari ini. Di masa lalu, dia selalu punya keluhan karena terlalu berat, tapi sekarang, itu terbukti sangat bisa diandalkan. Masuk ke mobil, teriak Ma Qingyang dengan cemas saat dia dengan cepat melambat untuk mereka. Ketiganya berhasil naik kendaraan, tapi itu mencukur dekat. Api terkonsentrasi hampir cukup untuk menembusnya. Sekarang setelah mereka jelas, Zhang Wei akhirnya punya waktu untuk menilai status musuh, armada mereka tidak cukup cepat untuk mengejar mereka, dan manusia super yang kuat belum bangun. Selama mereka sampai di pesawat, semuanya akan baik-baik saja. Kami aman sekarang. Zhang Wei menghela nafas lega. Sayangnya, Han Xiao punya kabar buruk untuknya. Lihat ke atas. Atas. Zhang Wei memberi awal. Benar, mereka masih punya helikopter. The Black Harrier akhirnya muncul dan mulai menembaki mobil mereka. Kita harus mengambilnya entah bagaimana. Menilai Zhang Wei segera. Jika tidak, pesawat kita sendiri akan dalam bahaya. Lambert, itu terserah kamu dan senapan sniper kamu. Petik 2. Lambert menggelengkan kepalanya dengan jelas. Aku semua kehabisan cangkang pelindung zirah. Peluru standar tidak akan melakukan terhadap armor tebal Black Harrier. Bahkan jika aku memiliki beberapa yang tersisa, itu akan membutuhkan lebih dari 7 tembakan. Petik 2. Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Keputusasaan ditulis di seluruh wajah Ma Qingyang. Mereka hanya berjarak 1 kilometer dari titik ekstraksi rencana pelarian mereka, tetapi sepertinya mereka tidak akan berhasil. Tiba-tiba, Han Xiao berbicara, apakah kamu lupa hadiah aku? Li Yalin memberi permulaan dan buru-buru mengeluarkan 4 majalah. Salah satunya dipenuhi dengan peluru senapan. Apa yang dilakukan ini? Lihat dirimu sendiri. Lambert dengan cepat mengambil majalah dari Li Yalin dan memuat senapan snipernya. Ketika dia bersiap untuk menembak, semua orang menonton dengan antisipasi. Peluru tunggal ini adalah harapan terakhir mereka. Di saat kritis ini, waktu sepertinya melambat bagi mereka semua. Segera setelah Lambert menarik pelatuknya, selongsong kuningan terbang keluar dari ruangan, dan peluru merah menyala ketika ia melaju keluar dari laras yang berputar. Berputar, itu mendarat langsung di kaca anti peluru helikopter. Tiba-tiba, peluru Crimson terbuka seperti bunga mekar untuk mengeksposisinya yang meledak ke udara. Kabum! Seluruh helikopter langsung dilalap bola api raksasa. Pada pemeriksaan lebih dekat, api sebenarnya membakar pada baju besi itu sendiri, seolah-olah itu benar-benar dinyalakan. Helikopter mulai berputar di udara kontrol. Pilot, dalam kepanikannya, memutuskan untuk meninggalkan kapal. Di atas mobil, semua orang benar-benar terpana dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Perlahan-lahan, perhatian mereka beralih ke majalah yang penuh dengan amunisi ajaib. Bahkan armor yang diperkuat pun dinyalakan. Apa amunisi ini? Siapa yang mendapatkan harta karun yang begitu bagus? Tanya seorang Ma Qingyang yang terpesona. Mata Li Yalin mulai bersinar. Barang ini bagus. Dia segera mengisi pistolnya dengan salah satu majalah dan melepaskan beberapa tembakan. Kendaraan musuh yang mengejar dengan cara yang sama naik dalam nyala api, dan bahkan tembakan yang meleset membuat api. Saat baju pelindung kendaraan memanas, interior mereka segera berubah menjadi tungku, dan panas bahkan menyebabkan mesin dan bagian penting lainnya menjadi terlalu panas, menghentikan pengejaran mereka. Ketika mobil geng menerjang ke hangar pesawat, pilot yang dengan cemas mengamati situasi segera mengambil penerbangan, dan mereka segera pergi bersama angin. Kembali ke tanah, wajah Hila pucat. Di mana dia telah ditembak di bahunya hanya luka yang dangkal.
Dia menggunakan aura kelabu untuk menyembuhkannya. Ketika dia dengan enggan menyaksikan pesawat pergi, dia menelepon bos dan berkata dengan gigi terkatuk, kami telah menemukan jejak Zero. Penyelamatan. Selesai. Kamu telah mendapatkan 8.000 poin pengalaman. Plus 100 reputasi, Star Dragon SDI. Bro Xiao, kamu yang terbaik. Mata Liao bersinar dengan kekaguman. Heh, kamu baru sadar. Jawab Han Xiao dengan sedikit sombong. Zhang Wei, menyadari bahwa dia telah salah menilai Han Xiao, meminta maaf karena meragukan kemampuanmu sebelumnya. Hari ini, kami hanya berhasil hidup-hidup berkat bimbingan dan peralatan kamu. Selamat datang di tim. Sambutan terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Han Xiao terkekeh. Tidak perlu meminta maaf atas hal-hal sepele seperti itu, aku pria yang ramah. Zhang Wei merasakan menggigil di punggungnya. Kata-kata Han Xiao terdengar aneh baginya. Oh, benar, lanjut Han Xiao, siapa yang membuat baju lapis baja kamu? Oh, ini hanya prototipe dari Kombatan Powered Armor. Itu adalah salah satu rampasan perang selama pertempuran dengan Theseus beberapa tahun yang lalu. Saat ini, itu satu-satunya yang fungsional yang kami miliki. Mereka mencoba untuk merekayasa baliknya, tetapi karena kemajuannya terlalu lambat dan perawatannya ternyata juga menyusahkan, itu diserahkan kepada aku. Petik 2. Prasyarat kerajinan Kombatan Armored Suite adalah bakat persenjataan canggih renovasi skala besar, yang juga diperlukan untuk membuat banyak setelan listrik, kerangka mesin, dan mesin tempur lain yang lebih besar. Jika Theseus baru saja membuat prototipe, maka Star Dragon pasti akan jauh di belakang. Han Xiao melihat kesempatannya. Kamu bisa menyerahkan pemeliharaannya kepadaku. Tentu, bersukacitalah Zhang Wei, dia sekarang mempercayai kemampuan Han Xiao. Apakah peluru khusus ini penemuan baru kamu? Selali Yalin dengan bersemangat. Han Xiao melanjutkan untuk sepenuhnya menjelaskan penggunaan bubuk mesiu yang eksplosif tinggi. Amunisi pembakar reguler membutuhkan target yang mudah terbakar untuk bekerja secara efektif, tetapi bubuk mesiu yang mengandung bahan kimia khusus dapat diaktifkan hanya dengan bersentuhan dengan udara dan menyalakan apapun yang bersentuhan dengannya. Suhu dan kekuatannya sebanding dengan Molotov, tapi yang membuatnya menakutkan adalah kekuatan ini bisa dimanfaatkan dalam peluru. Semua orang bisa melihat bagaimana ini adalah game changer. Apakah kamu menjual ini? Tanya Ma Qingyang dengan bersemangat. Tentu saja 50 butir peluru. Sekarang mereka telah terbukti efektif, itu adalah waktu yang tepat untuk membebaskan mereka. Aku mau 200, jawab Ma Qingyang segera. 20 peluru pistol, 150 peluru senapan mesin ringan, dan 30 peluru senapan sniper. Oke, jawab Han Xiao. Kamu bisa mengumpulkannya dalam sehari. Kamu dapat mulai mengumpulkan pesanan, perintahnya kepada Li Yalin secara pribadi. Seperti sebelumnya, aku akan memberimu diskon 20%. Bibir Li Yalin meringkuk. Berita tentang bagaimana misi itu menyebar-menyebar seperti api di Divisi 13. Tentu saja, peluru pembakar menjadi pembicaraan di kota. Produk baru Han Xiao. Aku mendengar bahwa itulah yang menyelamatkan hidup mereka. Insiden Retractable Knife telah mengumpulkan banyak perhatian bagi Han Xiao. Atas perintah peluru Ma Qingyang yang menjadi pengetahuan umum, banyak agen datang untuk menanyakannya. Sebagai cara untuk membayar tim Han Xiao karena menyelamatkan mereka, Ma Qingyang mengadakan demonstrasi langsung di lapangan latihan. Semua orang terpana oleh kekuatan peluru pembakar, dan hal pertama yang mereka lakukan setelah demonstrasi adalah mencari Li Yalin untuk memesan. Semuanya berjalan sesuai rencana Han Xiao. Itu adalah penemuan revolusioner, dan kali ini, petinggi tahu bahwa mereka harus memastikan bahwa semuanya tidak akan berakhir seperti kegagalan sebelumnya. Mereka bahkan membawa direktur penelitian untuk peringatan sebelum dia bahkan melakukan apapun. Divisi ini menawarkan banyak syarat kepada Han Xiao untuk memberikan baik ops lapangan dan ops khusus dengan peluru baru, dan dia setuju untuk menjualnya dengan harga yang sedikit lebih rendah yaitu $20.000 untuk 500 peluru. Hanya di hari pertama saja, persediaan Han Xiao yang terdiri dari beberapa ribu peluru terjual habis, menghasilkan $200.000. Ditambah dengan $1.500.000 yang dia dapatkan dari jaringan bawah tanah, tabungannya tidak kecil. Setelah kemajuan kelas, kecepatan produksi Han Xiao meningkat pesat, dan dia hanya berfokus pada memproduksi bubuk mesiu. Sebagai bentuk dukungan, Divisi 13 memutuskan untuk memberinya peluru dan kerang, yang sangat mempercepat prosesnya. Setiap batch menghasilkan sekitar 300 peluru, dan Han Xiao mampu menghasilkan lebih dari 10 batch sehari. Membuat peluru memberi Han Xiao 5 hingga 10 poin pengalaman, jadi dia bisa mendapatkan hingga 30.000 pengalaman hanya dalam satu hari. Itu mungkin pertumbuhan pengalaman tercepat yang pernah dimiliki oleh seorang mekanik tingkatannya.
Tidak menjual kepada aku. Korat marah. Awalnya, dia berpikir bahwa permintaan maaf sederhana akan menyelesaikan dendam antara dia dan Han Xiao, lagi pula, uang adalah uang. Namun, Li Yalin benar-benar menutup pintu dengan erat. Han Xiao mengatakan bahwa kamu ada dalam daftar hitamnya, dan dia menginstruksikan aku untuk tidak mengambil uangmu atau permintaan maafmu. Agen lain yang awalnya berpikir untuk melaporkan Retractable Knife meminta Korat berterima kasih karena telah mengambil inisiatif saat itu. Atau yang lain, mereka akan berada dalam kesulitan yang sama seperti dia sekarang. Ketika Korat menawarkan untuk membeli peluru dari rekan-rekannya dengan harga yang lebih tinggi, ia menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang mau. Bahkan ketika dia menetapkan harganya 200 peluru, tidak ada yang setuju, bahkan rekan terdekatnya. Dia jelas dikucilkan, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa, sampai salah satu teman lamanya mengatakan kepadanya, menjual kepada kamu akan menyinggung Han Xiao. Tidak ada yang mau mengambil risiko dimasukkan dalam daftar hitam olehnya, melihat bagaimana ia mungkin akan menghasilkan lebih banyak barang bagus. Siapa yang akan membantu kamu dengan biaya sendiri? Petik 2. Kata-katanya menjadi peringatan bagi Korat. Untuk berpikir bahwa itu adalah kebalikannya saat itu, untuk uang, ia memilih untuk menginjak-injak Han Xiao. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Sementara itu, di ruang kerja, Luo Xuan membuka kotak di depannya untuk mengungkapkan 20 peluru pembakar. Dia telah mendapatkan seseorang untuk membantunya mendapatkannya. Han Xiao hanya memasukkan Korat dalam daftar hitam dan timnya, bukan Luo Xuan. Di mata Han Xiao, Luo Xuan hanya melakukan pekerjaannya sebagai bagian dari Departemen Penelitian dalam mencoba merekayasa cetak biru. Paling tidak, dia tidak tampak menjelek-jelekan Han Xiao seperti Korat. Sekarang Departemen Penelitian sedang diawasi, tidak perlu bagi Han Xiao untuk mengkhawatirkan mereka. Selain itu, Luo Xuan juga hanya staf pendukung seperti dia. Namun, ini tidak dapat dijelaskan menyebabkan Luo Xuan menjadi kesal pada Han Xiao. Sialan kamu, Han Xiao. Apakah kamu memandang rendah aku sehingga kamu mengabaikan aku? Apa yang tidak disadarinya adalah bahwa Han Xiao tidak memandang rendah dirinya, sebagai gantinya, Han Xiao bahkan belum pernah melihatnya. Untuk menyinggung Han Xiao, Direktur Penelitian mengeluarkan perintah yang mencegah siapapun meneliti peluru Han Xiao, tetapi Luo Xuan secara alami tidak peduli, dan dia masih menganggap dirinya lebih unggul dari Han Xiao, dan bahwa dia dapat dengan mudah mereproduksi peluru, seperti dengan knife retractable. Jika aku berhasil, para petinggi pasti akan lebih menghargai aku. Aku tidak bisa gagal. Semakin Luo Xuan memikirkannya, rencananya semakin sempurna. Mengambil napas dalam-dalam untuk mempersiapkan diri, Luo Xuan mulai bekerja untuk membuka peluru. Yang perlu dia lakukan adalah memeriksa properti agen pembakar di dalamnya. Bunyi berderang. Luo Xuan berhasil mengekstrak kotak peluru. Langkah selanjutnya adalah membukanya dan mengekstrak isinya dengan tabung hisap khusus untuk mencegah gesekan. Dengan hati-hati, dia membuka kotak peluru. Keberhasilan. Sekarang aku hanya perlu menganalisis. Tiba-tiba, cahaya menyala memenuhi seluruh penglihatannya. Cincin. Teriakan alarm kebakaran berdering melalui koridor saat api menyebar. Asap tebal dan hitam memenuhi seluruh departemen penelitian ketika staf peneliti menuju keselamatan. Penyiram dengan cepat menghentikan api yang menyebar, tetapi banyak dokumen hancur, dan percikan terbang keluar dari beberapa komputer dan mesin. Dinding dan langit-langit dipenuhi tanda terbakar hitam. Apa yang bisa menyebabkan kebakaran itu? Tanya Direktur Penelitian yang patah hati itu keras ketika dia melihat reruntuhan. Keamanan segera tiba untuk memulai inspeksi. Api dimulai dari bengkel. Luo Xuan, seluruh tubuhnya basah kuyup, dan seluruh wajahnya hitam, didukung oleh para penjaga. Semua rambutnya telah terbakar, termasuk alisnya, dan dia tampak seperti telur kedelai, atau lebih tepatnya, telur sahabat. Mampu bereaksi dengan cepat, selain memiliki alat pemadam api di dekatnya, menyelamatkannya dari cacat lebih lanjut. Dia tidak mengira agen pembakar itu berbentuk gas. Itu membakar saat ia bersentuhan dengan atmosfer. Luo Xuan jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri. Aku kehilangan, dia mengakui dengan enggan. Apa yang telah kamu lakukan, teriak Direktur Penelitian. Salah satu penjaga keamanan membuka tangannya untuk mengungkapkan beberapa kasus peluru. Meskipun mereka menghitam, mereka jelas merah tua sebelumnya. Ini adalah kasus peluru dari bubuk mesiu yang memiliki daya ledak tinggi. Pria kamu sedang mencoba menganalisisnya. Petik 2. Direktur Penelitian langsung marah. Bicara, dia hanya bisa mengarahkan jari ke Luo Xuan dalam kemarahannya. Apakah pesanan aku sesuatu yang dianggap enteng? Ketika atasan menyelidiki, ini semua akan jatuh ke aku lagi. Kamu bajingan. Gu Hui juga tiba di tempat kejadian. Wajahnya menjadi gelap setelah melihat reruntuhan. Jelaskan dirimu.
Direktur penelitian menyentak Luo Xuan di depannya dan berkata dengan gigi terkatup, dia melakukan ini sendirian. Gu Hui menatap Luo Xuan dengan jelas. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan untuk dirimu sendiri? Luo Xuan menunduk. Dia berpikir bahwa dia akan berhasil dan mendapatkan pahala, tetapi sebaliknya, dia sekarang akhirnya tidak mematuhi perintah di atas yang menyebabkan kerusakan pada markas. Ini mungkin akhir dari karirnya. Kamu akan kembali ke logistik, kata Gu Hui dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Luo Xuan bergidik. Sebelumnya, ia meninggalkan departemen logistik dengan persyaratan yang buruk. Pengembalian tidak menjadi pertanda baik baginya. Benar juga, ketika dia tiba di departemen logistik, rekan-rekannya di masa lalu semua mengabaikannya ketika mereka melihatnya. Bahkan direktur logistik, yang memiliki harapan tinggi untuknya di masa lalu, tidak mau bertemu dengannya. Dia hanya mengirim sekretaris untuk memberitahu Luo Xuan tentang posisi barunya di tim kecil. Andai saja dia tidak berpikiran sempit dan penuh dengan dirinya sendiri, dia tidak akan kehilangan jalannya dan berakhir seperti ini. Meskipun dia sangat menyesali tindakannya sekarang, sudah terlambat. Aku belum dewasa, keluh Luo Xuan yang pahit. Han Xiao terkejut mendengar apa yang telah dilakukan Luo Xuan dari Feng Jun, bahkan dia, sang pencipta sendiri, tidak akan berani main-main dan membuka peluru pembakar yang lengkap. Orang itu punya beberapa bola. Namun, masalah itu tidak penting baginya. Selama ini, Luo Xuan baru saja menjadi nama di benaknya. Segera setelah itu, baju lapis baja Zhang Wei dikirim ke ruang kerjanya. Setelah dia mati, itu adalah prototipe yang benar-benar kasar. Garis bawah garis bawah garis bawah. Baju lapis baja tempur prototipe. Jenis, setelan daya mini modular. Grade, putih. Statistik, 682/1400 daya tahan, 35 pertahanan. Level daya, 86. Tingkat energi, 250/250. Prasyarat, 42 STR, 48 N. Statistik bonus, -10 Dex. Tinggi, 1,95 meter. Berat, 370 kg. Metode kontrol, manual penuh. Sumber energi, listrik. Tingkat konsumsi tempur, 5 energi, menit. Kekuatan inti, 125/130. Garis bawah garis bawah garis bawah. Modul bingkai. Spring piston absorber mengurangi beban hingga 65%. Kekuasaan, 20. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Modul lengan kanan, senapan mesin trilaras kaliber besar. Kerusakan, 105-125. Firing rate, 5 tembakan detik per barel. Tingkat penembakan maksimum, 8 tembakan detik selama 5 detik per barel. Kapasitas majalah, 30+120 dalam sabuk amunisi. Tingkat daya, 75. Kekuasaan, 35. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Modul lengan kiri, senapan mesin trilaras kaliber besar. Garis bawah garis bawah garis bawah. Modul pergelangan tangan kanan, pisau. Kerusakan, 12-15. Tingkat daya, 9. Kekuasaan, 5. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Modul kaki, spring booster. +15 kecepatan. Membutuhkan 1 energi menit saat aktif. Kekuasaan, 30. Garis bawah garis bawah garis bawah. Lampiran, penglihatan inframerah. Power, NA. Lampiran, pelindung berujung 6 mengurangi kerusakan yang masuk sebesar 12%. Power, NA. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Tooltip, kekejian ini memalukan bagi semua pakaian lapis baja di dunia. Han Xiao harus setuju. Itu memang pekerjaan yang jelek, sepertinya seseorang baru saja memutuskan untuk menyatukan beberapa lembar logam menjadi satu. Mengesampingkan daya rendah, itu bahkan tidak berjalan pada sirkuit terintegrasi. Tidak heran Zhang Wei selalu menembakkan bola voli bukannya tembakan tepat, tidak ada sistem membidik di tempat. Gugatan lapis baja dengan sirkuit terintegrasi akan dapat menerima dan mengirimkan informasi penting kepada penggunanya selama pertarungan. Juga, satu-satunya bagian otomatis dari setelan itu adalah kakinya. Selain kaki, kerangka seluruh pakaian harus dioperasikan secara manual, yang menjelaskan mengapa Zhang Wei tidak menggunakan perisai, dia tidak bisa sama sekali. Ayo, meskipun itu prototipe, setidaknya tunjukkan cinta, kamu brengsek. Saat Han Xiao memeriksa jas itu dengan tangan bersilang, banyak ide mulai muncul. Namun, itu masih terlalu cepat untuk mempercepat upgrade.
Beberapa trik yang dia ingin tuntut membutuhkan pengetahuan yang saat ini tidak dia miliki. Oleh karena itu, setelah melakukan beberapa perawatan sederhana, Han Xiao meminta Feng Jun untuk membantunya mengembalikannya ke Zhang Wei. Saat ini, perhatian utama Han Xiao adalah mengenai 3 pangkalan germinal yang berhasil dihancurkan, dan informasi apa yang harus ia ungkapkan kepada Star Dragon selanjutnya. 3 pangkalan yang ditangkap memang satu-satunya yang berada di dalam Star Dragon. Jika Star Dragon ingin melanjutkan serangannya pada organisasi germinal, mereka harus membawa perlawanan ke negara asing. Sementara hubungan di antara 6 negara benar-benar tidak bersahabat, tidak ada yang benar-benar ingin melanjutkan pertempuran karena banyak sumber daya telah habis selama transisi ke era baru. Setiap negara masih menghitung kerugian mereka. Karenanya, Star Dragon harus mencari kerjasama dari negara-negara lain, dan itu akan sulit untuk diselesaikan. Han Xiao sendiri juga harus terlibat langsung karena dia adalah sumber utama informasi. Pertanyaannya adalah apakah para atasan akan membiarkan Han Xiao meninggalkan ibu kota barat. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu Feng Jun, yang berkata dengan muram, Han Xiao, operator germinal sedang bepergian. Mereka tampaknya tahu bahwa kamu bersama kami dan berusaha melacak kamu. Petik 2. Aku tahu. Han Xiao sudah menduga ini. Dia telah menginstruksikan Li Yalin untuk menggunakan lengan Mesha sambil tahu bahwa Hila akan mengenalinya. Yakinlah. Akan ada pria berjaga-jaga di sekitar kamu 24/7. Petik 2. Ibu kota barat adalah wilayah divisi 13. Bahkan jika organisasi germinal mencari tahu lokasi persis Han Xiao, mereka mungkin tidak akan bisa menyentuhnya, tidak mudah, setidaknya. Namun, karena ada beberapa pembunuh super di antara barisan mereka, Han Xiao tahu bahwa ia tidak mampu membiarkan penjagaannya turun. Sepertinya aku harus menyiapkan beberapa langkah pertahanan. Bantu aku menggambar 2 pistol Berserk Eagle dari gudang senjata. The Berserk Eagle adalah pistol kaliber besar jarak dekat. Itu memiliki jangkauan efektif 30 meter, di mana kekuatannya sebanding dengan senapan sniper. Ini akan bekerja sangat baik dengan Han Xiao, Strafe. Namun, Han Xiao akan membutuhkan lebih banyak. Selama 3 hari terakhir, Han Xiao telah memperoleh 100.000 poin pengalaman dari membuat bubuk mesiu. Dia memutuskan untuk menghabiskan 40.000 untuk meningkatkan pemurnian dasar ke LV. 5. Memenuhi persyaratan untuk membuat paduan platinum. Sudah waktunya untuk peningkatan. Beberapa hari yang lalu, setelah mengetahui penampilan lengan Mesha di tangan agen Star Dragon, bos menyimpulkan bahwa pasti Zero yang membocorkan informasi di 3 pangkalan mereka ke Star Dragon. Apakah dia seorang paranormal? Bos itu kesulitan menjelaskan bagaimana Zero bisa mengakses informasi rahasia. Bahkan, dia tidak pernah mencurigai Zero. Sebagai gantinya, dia keliru berasumsi bahwa ada pengkhianat di antara barisannya. Akibatnya, ia bahkan salah membunuh satu komandan. Pikirannya melayang kembali ke sebulan yang lalu, di mana Zero telah menyatakan niatnya untuk menghancurkan mereka. Bos mengepalkan tangannya. Aku mungkin meremehkanmu, tetapi kamu masih bukan siapa-siapa. Aku tidak percaya bahwa kamu memiliki lebih banyak intel. Lewati pesanan aku, rekrut beberapa pengembara untuk menyelidiki jejak Zero di Star Dragon. Organisasi germinal akan menghargai mereka yang menemukannya. Jika ditemukan, kirim Rosa untuk menghabisinya. Rosa, seperti Hila, adalah komandan germinal. Dia adalah seorang pembunuh. Setiap komandan memiliki spesialisasi mereka sendiri, tetapi tidak ada yang tahu persis berapa banyak komandan, bahkan tidak sebagian besar agen germinal sendiri. Bos menatap ke kejauhan. Apakah kamu berpikir bahwa mendapatkan perlindungan Star Dragon akan membuat kamu tetap aman? Naif. Platinum alloy adalah paduan yang terdiri dari beberapa biji langka. Han Xiao harus menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli cukup banyak. Setelah membuat paduan, Han Xiao menggunakannya untuk membuat retractable knife dan amnesia ringan lainnya. Keduanya memiliki statistik di atas rata-rata, seperti yang diharapkan, dan retractable knife bahkan memiliki nilai lebih tinggi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pisau platinum yang dapat ditarik. Grade, hijau. Statistik dasar, kerusakan 24-28, daya tahan 355/355. Statistik bonus, 3DX. Panjangnya, 0,77 meter. Berat, 8,7 kg. Efek tambahan. Dapat ditarik, bila pisau ini dapat ditarik. Tahan lama, paduan platinum pada pisau ini membuatnya lebih mudah rusak dan aus. Catatan, pisau ini bahkan bisa digunakan sebagai tameng. Hari berikutnya, Feng Jun datang untuk mengantarkan kedua Eagles Berserk. Elang Berserk memiliki laras yang sedikit lebih panjang daripada pistol biasa, dan itu jauh lebih merusak dari jarak dekat.
Setelah pengujian, mereka terbukti mampu meniup sepotong kepala boneka uji. Mundur itu juga sangat kuat, tetapi Han Xiao memiliki kekuatan yang cukup untuk menjinakkan binatang buas. Mereka akan berfungsi sebagai perlindungannya terhadap pembunuhan di samping Platinum Retractable Knife. Han Xiao juga mengubah pakaiannya untuk menyembunyikan beberapa majalah, 2 majalah amunisi pembakar dan 4 majalah biasa. Untuk amunisi reguler, Han Xiao memilih untuk menggunakan peluru inti baja karena kekuatan penetrasi mereka cocok dengan Berserk Eagle. Han Xiao membuka tab informasi untuk memeriksa sisa poin pengalamannya. Dia saat ini memiliki hampir 200.000. Dalam versi 1.0 Galaxy, diperkirakan untuk sementara waktu bahwa pengalaman investasi menunjuk pada keterampilan alih-alih leveling yang optimal. Alasan untuk ini adalah bahwa, karena biaya kematian rendah di sekitar LV 20 hingga 30, itu adalah kisaran level optimal untuk menggiling PVT. Sayangnya, itu semua adalah taktik seseorang. Ketika sistem pesan ucapan selamat muncul untuk merayakan LV pertama, 60 pemain di versi 1.0, seluruh server pertama kali tertegun, lalu marah. Itu tidak lain adalah orang yang sama yang telah menganjurkan teori capping level 1 diri. Han Xiao memutuskan untuk menghabiskan 180.000 poin pengalaman untuk naik level 3 kali. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Teknisi Novice telah naik level. Plus 30 energi, 1 DEX, 1 END, 1 INT, plus 3 poin stat yang belum ditetapkan, plus 1 poin bakat. Teknisi Novice telah naik level. Plus 30 energi, 1 DEX, 1 END, 1 INT, plus 3 poin stat yang belum ditetapkan, plus 1 poin bakat. Teknisi Novice telah naik level. Plus 30 energi, 1 DEX, 1 END, 1 INT, plus 3 poin stat yang belum ditetapkan, plus 1 poin bakat. Selain statistik yang baru diperoleh ini, Han Xiao juga mendapatkan 30 energi dari penggunaan reguler teknik pelatihan energi selama beberapa hari terakhir, jadi energi miliknya sekarang LV 4 dengan total 280. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. LV 4 energi, 200. 3 STR, 4 DEX, 5 END, 4 INT, plus 150 max stamina, plus 4% kecepatan crafting, plus 4% kekuatan mesin. Secara total, Han Xiao memperoleh 10 STR, 10 DEX, 14 END, 8 INT, plus 320 max stamina, plus 10% kecepatan crafting, dan plus 10% mesin power dari bonus energi, yang merupakan hampir sepertiga dari statistik totalnya. Awalnya, Han Xiao telah menginvestasikan cukup banyak poin ke STR dan N untuk memastikan kelangsungan hidupnya selama melarikan diri dari laboratorium terminal. Tetapi sekarang, karena ia hanya dapat fokus pada INT, yang hanya dibutuhkan oleh seorang teknisi, ia segera menghabiskan semua 9 poin stat yang tidak ditugaskan di INT, mencapai total 58 poin. Sekarang LV 24, dan juga seorang LV 4 teknisi pemula, kekuatan tempur Han Xiao berada di 160 ona. Pada tingkat ini aku harusnya bisa tetap lebih kuat dari batch pemain pertama untuk sementara waktu. Tiba-tiba, suara notifikasi diputar. Ketika Han Xiao membuka notifikasi, dia menerima kejutan besar. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pengujian beta telah dijadwalkan. Mengambil informasi. Pengambilan selesai. Masa uji beta, 12 hari. Pengujian beta. Aku benar-benar lupa tentang itu. Han Xiao samar-samar ingat bahwa tes beta adalah acara 2 hari. Seiring waktu dipercepat oleh 6 kali di galaksi, yang diterjemahkan tepat 12 hari. Masa uji beta sangat singkat, dan hanya memiliki 30.000 slot. Sebagian besar dari mereka diambil oleh perusahaan besar dan organisasi permainan, hanya menyisakan sebagian kecil untuk didistribusikan melalui sistem lotre. Han Xiao tidak cukup beruntung untuk memenangkan slot. Dari ingatannya, uji beta diadakan hanya seminggu sebelum peluncuran resmi, menerjemahkan sekitar sebulan lebih di dalam permainan. Namun, pada antarmuka sistem informasi hitungan mundur masih ditampilkan 130 hari. Mungkinkah jam dalam game berjalan berbeda ketika layanan sedang down? Pasti itu. Setiap pembaruan versi membutuhkan 2 atau 3 hari untuk ditayangkan, tetapi di antara pembaruan, tahun-tahun bisa saja berlalu dalam game. Masuk akal. Han Xiao menggosok dagunya dengan jari-jarinya dan menyadari bahwa jam bertumbuh. Dia telah berada di galaksi selama lebih dari setengah tahun. Dia tiba-tiba teringat pembaruan versi kontroversial dari kehidupan masa lalunya, The Chosen Honest. Pembaruan versi ini tidak seperti yang lain. Pembaruan lainnya biasanya datang dengan peristiwa dan insiden yang mengubah dunia, tetapi yang ini sama sekali tidak memiliki tema. Tidak ada yang bisa memahami judul versi, atau isinya. Tiba-tiba, antarmuka menyala, memberi Han Xiao permulaan.
Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Fungsi NPC tidak terkunci. Papan diskusi tidak terkunci. Fungsi NPC. Apa ini? Karena tidak datang dengan informasi lebih lanjut, sepertinya Han Xiao harus mencari tahu sendiri. Bagaimanapun, itu mungkin berkaitan dengan cara-cara NPC berinteraksi dengan pemain, seperti membagikan pencarian, membeli dan menjual barang, dan memberikan keterampilan. Dalam uji beta, 30.000 pemain didistribusikan di lebih dari selusin planet. Han Xiao tidak terlalu khawatir dengan ini, karena 1 atau 2.000 pemain per planet tidak akan memiliki banyak dampak. Rilis resmi akan terjadi ketika semua kacau. Meskipun demikian, berinteraksi dengan beberapa dari mereka akan menjadi kesempatan yang baik untuk mempelajari lebih lanjut tentang fungsi APC-nya. Papan diskusi, di sisi lain, adalah sesuatu yang sudah akrab dengan Han Xiao. Itu adalah forum internal yang sering dikunjungi pemain, terutama sambil menunggu untuk bangkit kembali. Tidak kusangka kita akan bertemu lagi. Mungkin hanya dibuka sekarang karena waktu sedang disinkronkan. Petik 2. Tombol untuk papan diskusi terletak di sudut antarmuka. Setelah membukanya, Han Xiao disambut oleh forum kosong. Nama akun di kanan atas jendela menunjukkan, tamu, dan tombol registrasi berwarna abu-abu. Han Xiao mengkliknya karena penasaran. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mencoba menghubungkan ke kapsul selam. Tidak ada pemain yang terdeteksi. Registrasi gagal. Butuh beberapa saat bagi Han Xiao untuk memahami mengapa akun untuk papan diskusi hanya dapat dibuat dengan ide unik dari kapsul selam pengguna. Aturan ini diterapkan sebagai langkah melawan troll. Yah, aku tidak bisa membuat akun forum, tapi setidaknya aku bisa mengakses forum untuk membaca. Ada sejuta pertanyaan di benak Han Xiao mengenai keadaan keberadaannya. Mungkin, forum ini akan bisa memberikan jawabannya jika dia memperhatikan nama pengguna sendiri. Berinteraksi dengan penguji beta akan menjadi awal yang baik. Nama karakter, Pedang Frenzied. Pengaturan reguler dipilih. Pembuatan karakter lengkap. Ras, manusia kuning. Berdasarkan preferensi kamu telah dicocokkan dengan planet Aquamarine. Zona awal, Desa Tanduk Besar, 24.152, 182.644. Pemijahan, harap tunggu. Desa Tanduk Besar adalah salah satu dari beberapa zona awal di tumbuhan Aquamarine. Ketika kesadaran Frenzied Sword perlahan-lahan menyesuaikan diri, dia mendapati dirinya berdiri di atas bidang loes. Kehangatan matahari terasa seperti itu nyata dan begitu pula aroma tanah di bumi. Ketika dia melihat ke bawah untuk melihat kedua tangannya, dia terkejut dengan betapa realistisnya mereka terlihat dan rasakan. Itu adalah lapangan kecil, dan Frenzied Sword memperhatikan bahwa ada ratusan pemain lain di sekitarnya, mereka juga dengan anehnya memeriksa tubuh mereka. Setiap nama pemain ditampilkan di bagian atas kepalanya. Mengikuti panduan mini yang ditunjukkan selama pembuatan karakter, Frenzied Sword membuka jendela informasi karakter. Itu menunjukkan bahwa dia adalah LV1 dan juga menunjukkan peralatan awal bawaan yang dia lengkapi, kemeja, sepasang celana, dan sepasang sepatu. Mereka tidak datang dengan bonus stat. Sialan, aku tidak bisa menelanjangi. Seorang rekan pemain di dekatnya menyebabkan keributan. Dia tampaknya berusaha melepas celananya tanpa hasil. Untuk apa kamu mencoba melakukan itu? Pedang Frenzied yang khawatir memutuskan bahwa pindah adalah ide yang baik. Sword Frenzied adalah seorang gamer profesional, meskipun tidak begitu terkenal. Gamer profesional yang bercita-cita tinggi akan lebih akurat. Dia baru saja bergabung dengan adegan itu, jadi dia, bagaimanapun juga, adalah pendatang baru. Dia telah mengawasi galaksi sejak mengetahui prospek esports yang menjanjikan, jadi ketika tes beta diumumkan, dia segera meminta asosiasinya untuk sebuah slot. Seperti kata pepatah, burung awal mendapat cacing. Pedang Frenzied bertekad untuk berhasil dalam game baru ini. Percakapan pecah di antara kerumunan. Ini sangat realistis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada petunjuk. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kulit putih berjanggut putih, tampak menakutkan muncul di depan orang banyak dan berteriak, kalian semua orang luar. Jika kamu ingin makan, maka cari pekerjaan sendiri. Toavers tidak diterima di desa kami. Tanaman di pertanian kami perlu dipetik, dan toko-toko di selatan membutuhkan pekerja. Selama kamu bekerja keras, kamu akan memiliki makanan untuk dimakan. Petik 2. Di samping bar kesehatan para pemain ada 2 bar lain untuk rasa lapar dan haus. Setelah mencapai 0, pemain akan mendapatkan debuff lapar atau haus yang akan menyebabkan kesehatan mereka menurun. Frenzied Sword memeriksa lelaki tua itu. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Berdasarkan level kamu memperoleh informasi berikut. Sander, Kepala Desa Pegunungan Bighorn. Level
Statistik. Aku kepala desa kamu sekarang. Level bahaya, tengah. Pemain memiliki fungsi, memeriksa, yang memungkinkan mereka mempelajari nama dan informasi NPC. Namun, jumlah informasi yang diperoleh berbeda berdasarkan perbedaan levelnya. Toko senjata menjual senjata, peluru, dan senjata lainnya. Pasar adalah tempat orang menjual makanan dan air, dan amfiteater adalah tempat kamu akan menemukan gunung untuk disewa. Jika kamu ingin pergi, ada stasiun kereta api beberapa kilometer utara dari sini. Jika kamu ingin mempelajari kerajinan, pandai besi atau penjahit adalah pilihan yang baik. Petik 2. Penjelasan Sander mengisi para pemain baru tentang situasi mereka. Hanya ada beberapa subkelas dan satu kelas tempur pemburu pemula tersedia di desa ini, dan mereka perlu biaya untuk belajar. Frenzied Sword membuka peta untuk menemukannya sebagian besar diselimuti kabut. Sebelum dia menjelajahi planet ini, dia harus mendapatkan uang terlebih dahulu. Apakah mungkin untuk melakukan pencarian perburuan langsung? Frenzied Sword mengenali pria itu, Slisih Yuap, sebagai ketua Guild Kill All. Innya menceritakan kepribadiannya. Setelah mendengar pertanyaannya, Sander tertawa terbahak-bahak. Kalian orang-orang lemah berpikir bahwa kamu memiliki peluang melawan binatang buas. Lihat gunung-gunung di sana. Jika kamu tidak takut mati maka cobalah, tetapi bagiku sepertinya tidak ada yang bahkan cukup kuat untuk mengambil Silver Hyena. Petik 2. Para pemain melihat ke arah tempat lelaki tua itu menunjuk untuk melihat berbagai gunung berhutan di kejauhan. Beberapa gunung berdiri begitu tinggi sehingga awan tampak melingkari mereka seperti ular sanca besar yang melilit, menciptakan pemandangan yang sangat indah yang mencuri napas para pemain. Grafiknya luar biasa, galaksi jelas di depan kompetisi. Menolak untuk mempercayai lelaki tua itu, Slisih Yuap membawa pestanya untuk membeli beberapa peralatan dasar dengan uang awal $100 dan pergi ke pegunungan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali. Slisih Yuap, khususnya, terguncang cukup parah. Binatang buas pertama yang dia temui adalah seekor gorila yang lebih besar dari pria dewasa. Begitu dia mengangkat belati, gorila itu melemparkan kotorannya ke arahnya, yang kekuatannya meledakkan kepalanya. Dan itu hanya menjadi lebih baik. Dia bernafas di tengah-tengah penyerbuan. Kenapa monyet aneh itu tahu cara membuang kotorannya? Haruskah semuanya begitu realistis? Untuk beberapa alasan, bau busuk masih tetap ada bahkan setelah respawning. Para pengembang pasti trolling ketika mereka memutuskan untuk menambahkan bau ini. WTF, bukankah monster itu terlalu kuat? Mereka bahkan tidak punya kesempatan. Dia hanya berhasil melakukan satu kerusakan. Sialan, aku menjatuhkan pisau yang baru saja kubeli. Jumlah pengalaman yang hilang pada saat kematian tergantung pada level karakter. Waktu respawn juga meningkat dengan setiap kematian. Untuk kematian pertama, respawning hanya butuh 10 detik, tetapi akan butuh 1 menit untuk yang kedua, 5 untuk yang ketiga, dan setengah jam untuk yang keempat, meningkat hingga 6 hari. Kematian sangat mahal di galaksi. Setiap karakter juga hanya bisa mati hingga 10 kali setiap hari, 6 hari dalam game. Mencapai batas ini akan menghasilkan kunci karakter hingga hari berikutnya. Itu adalah sistem anti kecanduan yang terbukti lebih efektif daripada sistem kelelahan dari game seluler tertentu. Keadaan menyedihkan pesta bunuh semua segera menghalangi pemain lain dari memikirkan monster berburu. Mereka dengan cepat bubar untuk mencari pekerjaan. Ketika Sander memperhatikan Bas, dia membelai jenggotnya sambil tersenyum. Hadiahnya sangat rendah. Aku hanya mendapat $50. Petik 2. Levelingnya sangat lambat. Butuh setengah jam pencarian hanya untuk mendapatkan pengalaman yang cukup untuk naik level. Petik 2. Semuanya terasa begitu nyata. Aku memukul diriku untuk menguji, dan darah benar-benar keluar. Luar biasa. Petik 2. Ada yang salah denganmu, Bung. Awal tidak semudah yang diharapkan para pemain, setiap orang setidaknya ditempatkan pada level playing field. Selain itu, ada tingkat kebebasan yang sangat tinggi bagi mereka untuk memilih apa yang ingin mereka lakukan. Ketika para pemain melanjutkan pencarian mereka, banyak yang mulai mendapati diri mereka menikmati permainan. Quest melelahkan namun terasa sangat memuaskan. Hari ini adalah hari yang diberkati. Apakah kamu seorang pemain game profesional juga? Sword Frenzied mengenali ketiganya yang berjalan ke arahnya. Mereka juga pro terkenal, Nasi Goreng Twinkle, seorang jenius memuji keterampilan mekaniknya, Sleepy Inter, seorang veteran super esports, dan Rainy Kim, seorang gamer idola wanita dengan puluhan juta penggemar. Di hadapan dewa-dewa besar dunia game ini, Frenzied Sword merasa seolah-olah dia telah menyusut beberapa kaki. Apakah ada masalah? Sleepy Inter tertawa, menjawab, aku bertanya-tanya, apakah kamu memperhatikan bahwa peta yang dijual di kota ini harganya $3.000? Ada 3 kelompok pemuji beta.
Kelompok pertama adalah gamer kasual yang memenangkan tempat mereka dari sistem lotre, sedangkan kelompok kedua adalah gamer profesional atau tokoh-tokoh yang produktif yang untuknya sejumlah tempat dicadangkan. Sedangkan untuk penguji beta kelompok ketiga, mereka membeli akun mereka dari pengecer. Gamer kasual hanya akan tertarik untuk melihat-lihat permainan, tetapi dua yang terakhir berbagi alasan yang sama untuk bermain beta untuk memulai. Tes beta ini hanya akan berlangsung selama 12 hari dalam hal waktu permainan. Sangat jelas bahwa melakukan pencarian pemula di sini adalah buang-buang waktu, tetapi kamu harus memperhatikan bahwa kami tidak dipaksa untuk melakukannya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan adalah mengambil keuntungan dari kepala kita dan mulai menjelajahi dunia ini. Kita bisa menjadi yang pertama menemukan semua rahasia dan harta karun planet ini. Petik 2. SWAT Frenzied mengangguk pelan. Karena waktu memang terbatas, berlama-lama di zona pemula memang tampak seperti buang-buang waktu yang berharga. Questing di sini tentu saja akan memberi mereka keuntungan level di atas para pemain baru, tapi itu saja. Sebaliknya, menjelajahi sepertinya pilihan yang lebih menjanjikan, dan pasti lebih menyenangkan. Tapi mengapa kamu memberitahuku semua ini? Tanyanya. Sleepy Inter tertawa. Serikat besar itu pasti akan segera menyadari hal ini. Masalahnya adalah mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, sehingga mereka akan dengan mudah dapat membeli peta. Apa yang kamu katakan untuk bergabung dengan pesta kami? Itu pasti akan membuat segalanya lebih mudah. Petik 2. Frenzied SWAT menerima undangan itu tanpa ragu-ragu. Bagaimana kita membagi biaya? Tanya nasi goreng Plinkle. Karena aku menyarankannya, aku akan berkontribusi lebih banyak, jawab Sleepy Inter. Aku tidak ingin berutang pada orang, jadi aku akan berkontribusi 1000, tambah Rainy Kim dengan dingin. Bagian aku sudah beres. Dia segera berbalik dan pergi untuk mendapatkan uang dari pencarian. Sleepy Inter menggosok hidungnya dengan getir. Kami sudah saling kenal selama beberapa tahun, mengapa kamu tidak memberi aku kesempatan? Dengan uang yang mereka peroleh dari pencarian, mereka berempat bisa mendapatkan peta pada hari berikutnya. Memperolehnya membersihkan beberapa kabut di peta mereka, dan juga memberikan informasi dasar tentang situasi planet saat ini. Mereka belajar tentang 6 negara, organisasi kriminal, dan tentara revolusioner, di antara faksi-faksi lainnya. Menurut ini, dua kekuatan terbesar adalah 6 negara dan organisasi kriminal. 6 negara tampaknya memiliki sejumlah sekolah pelatihan dan akademi. Mungkin akan lebih mudah untuk belajar kelas utama di sana. Coba lihat, sepertinya Star Dragon bukan pilihan yang buruk. Petik 2. Gunung Bighorn terletak di Star Dragon, dan stasiun kereta api umum tidak terlalu jauh. Sleepy Inter mengangguk. Kami tidak punya banyak waktu. Butuh sekitar 3 hari bagi kita untuk mencapai ibu kota. Petik 2. Frenzied SWAT mengerang dalam hati. Dia mulai menyesal bergabung dengan partai. Namun, dia tahu sudah terlambat baginya untuk keluar. Perjalanan tidak bisa dilewati, jadi rombongan harus duduk selama 3 hari penuh. Ada beberapa pencarian yang tersedia di kereta, tetapi secara keseluruhan, itu bukan perjalanan yang menyenangkan sama sekali. Namun, mereka memiliki forum untuk menahan kebosanan mereka. Di forum, pemain memposting tentang pengalaman mereka di zona awal yang berbeda. Itu memberi mereka banyak hiburan, kecuali Frenzied SWAT, yang tidak bisa berhenti mengkhawatirkan waktu yang berlalu. Setelah 3 hari, kereta tiba di ibu kota barat. Setelah tiba di pagar logam besar, masing-masing dari mereka menerima pesan sistem, memberitahu mereka tentang lokasi yang baru dijelajahi. Jadi, menemukan tempat juga memberi pengalaman, ya. Ini luar biasa, desa nasi goreng Plinkle ketika dia melihat sekeliling. Semuanya sangat realistis, sampai-sampai orang-orang memberinya penampilan aneh. Kelompok itu melanjutkan ke pos pemeriksaan keamanan di mana mereka dipindai untuk senjata. Setelah melewati cek, penjaga memberi mereka masing-masing kartu ide sementara, dan mereka menerima pesan sistem yang memberitahu mereka bahwa mereka telah membuka reputasi dengan Star Dragon. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Star Dragon. Reputasi, 0. Hubungan saat ini, netral, warga sementara. Haruskah kita melanjutkan sebagai kelompok atau mengikuti jalan kita sendiri? Tanya Sleepy Inter. Aku akan mengikutimu, jawab nasi goreng Plinkle segera sambil tersenyum. Keduanya berasal dari klub game yang sama. Rainy Kim juga memutuskan untuk bergabung dengan mereka karena beberapa perusahaan lebih baik daripada tidak sama sekali. Jangan menggertakku, katanya datar. Sleepy Inter tertawa. Tidak disengaja atau tidak, gadis ini mengatakan hal-hal lucu. Mereka bertukar beberapa baris lagi sebelum Sleepy Inter akhirnya berbalik ke Frenzied SWAT dan bertanya, bagaimana denganmu? Frenzied SWAT sangat marah karena diabaikan begitu terang-terangan, tetapi dia mengerti bahwa tidak ada gunanya memaksa dirinya untuk ikut. Tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan tergagap,
aku lebih suka bermain sendirian. Baiklah kalau begitu, semoga berhasil. Ketika Frenzied Sword menyaksikan ketiganya pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, cepat atau lambat, aku akan menjadi populer juga. Ibu kota barat jelas merupakan kota kelas 1. Di sini, pasti akan ada banyak peluang baginya untuk melampaui mereka dan menjadi nomor 1. Diperbaharui dengan ambisi, Frenzied Sword mulai bergerak ke arah lain. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria bertopeng mengawasinya. Sesuatu tentang cara pria itu memandangnya tampak aneh. Saat Frenzied Sword merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, dia secara naluriah menggunakan fungsi pemeriksaan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Nama, Han Xiao. Level. Statistik. Level bahaya, fatal. Bahaya fatal. Pedang Frenzied menelan ludah. Bahkan satpam lapis baja tadi hanya memiliki tingkat bahaya tinggi. Ini adalah pertemuannya yang paling berbahaya. Siapa sebenarnya orang ini yang informasinya penuh dengan tanda tanya? Bukankah seharusnya aman di kota? Akankah hari ini menjadi pertama kalinya aku mati? Petik 2. Tiba-tiba, pria itu berbicara. Memeriksa seseorang yang baru saja kamu temui. Itu tidak sopan. Petik 2. Pedang Frenzied memulai. Menurut informasi resmi, seorang NPC akan tahu jika telah diperiksa apakah itu lebih dari 30 level lebih tinggi dari pemain yang menggunakan fungsi tersebut. Han Xiao terkekeh pada dirinya sendiri. Dia hanya meramalkan tindakan Frenzied Sword. Setelah mempelajari tes beta, Han Xiao telah mencatat semua zona awal terdekat di petanya. Yang paling dekat adalah Big Mountain Mountain Village. Hanya 3 hari lagi, tetapi Han Xiao tidak ingin meninggalkan ibu kota barat karena kriminal aktif mencarinya. Sambil melacak masuknya posting di forum, Han Xiao menemukan utas yang dibuat oleh pemain bernama Sleepy Inter. Itu adalah posting tentang manfaat eksplorasi. Han Xiao tahu siapa Sleepy Inter, seorang gamer pro legendaris yang cukup aktif di forum publik. Dia suka membahas strategi dan membuat panduan. Dia adalah pria yang baik, tampan di samping itu, dan tentu saja memiliki basis penggemar yang besar. Di server Cina, ia secara konsisten menduduki peringkat di antara 30 besar. Han Xiao sendiri hanya pernah memuncak pada peringkat ke-47, dan selama periode waktu, ia bahkan keluar dari peringkat 100 besar. Pelajaran yang ia pelajari kemudian adalah tetap jauh dari anak perempuan jika kamu ingin sukses. Suatu kali, ia berbagi pemikiran tentang hal ini dengan pemilik toko swalayan berusia 28 tahun di bawah gedung apartemennya yang bersahabat akrab dengannya. Si bujangan menertawakannya. Cerita keren bro, katanya, tapi aku lebih suka punya anak perempuan. Han Xiao menjawab, tapi gadis mana yang menginginkanmu? Itu adalah hari di mana Han Xiao kehilangan diskon khusus di toko itu. Pemeringkatan tidak didasarkan murni pada pertempuran. Di galaksi, ada semua jenis kompetisi selain pertempuran, dari perburuan harta karun hingga pembunuhan monster, dan bahkan balapan. Karena Han Xiao telah mengambil sejumlah tugas balas dendam dari pemain lain, kemampuan bertarungnya cukup dipoles. Sayangnya, ia kekurangan di bidang lain, seperti berbicara sampah. Dia tidak pernah lupa untuk mempraktekannya. Setelah membaca utas, Han Xiao menduga bahwa mungkin akan ada beberapa pemain yang akan berhasil sampai ke ibu kota barat. Karena itu, selama beberapa hari terakhir, ia telah meluangkan waktu mengawasi siapapun di pintu masuk kota. Dia bisa melihat pesta 4 dengan mudah karena nama mereka, mengejutkan Han Xiao, jelas ditampilkan di atas kepala mereka. Selanjutnya, 3 dari nama mereka adalah orang-orang terkenal. Han Xiao tidak yakin apakah alasan dia bisa melihat nama mereka adalah karena dia juga memiliki antarmuka. Meskipun demikian, itu adalah hal yang baik. Sama seperti bagaimana pemain bisa melihat nama-nama NPC, Han Xiao bisa mengenali mereka saat melihatnya. Alasan dia memutuskan untuk melakukan kontak langsung dengan pemain adalah untuk menguji fungsi APC-nya. Petualang pemberani, apakah kamu punya waktu untuk membantu aku? Baris standar untuk pemberi pencarian. Mata Frenzied Sword melebar. Untuk berpikir bahwa aku akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan NPC tingkat tinggi secepat ini. Tempat ini adalah yang terbaik. Dia menjawab, setenang mungkin, aku bersedia membantu. Aku butuh sepotong roti. Bisakah kamu menemukan satu? Petik 2. Jendela konfirmasi muncul segera setelah Han Xiao mengajukan pertanyaan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin mengeluarkan pencarian ke Frenzied Sword? YT. Ini benar-benar berfungsi. Tunggu sebentar, mengapa ada permintaan otomatis untuk fungsi NPC? Mungkin aku bisa mengotomatiskan tindakan aku sendiri juga. Petik 2. Han Xiao menyipitkan matanya. Sekarang bukan waktunya untuk khawatir tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Iya nih. Sebuah jendela muncul, bersama dengan beberapa pesan.
Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Silakan tentukan persyaratan dan hadiah untuk misi. Jumlah pengalaman yang bisa kamu bagikan terbatas berdasarkan level, pangkat, pengaruh, dan mitos kamu. Catatan, kamu dapat memilih untuk memberikan benda yang kamu miliki sebagai hadiah, uang, barang, pengalaman, keterampilan, del. Jendela itu dibagi menjadi dua bagian. Di sisi kiri adalah menu drop-down yang memungkinkan Han Xiao untuk memilih jenis pencarian. Ada 1 ton jenis pencarian untuk dipilih. Di sisi kanan adalah untuk memasukkan hadiah. Ada 2 baris, hadiah maksimum, dan batas hadiah harian. Hadiah maksimum saat ini ditetapkan ke 11.600 poin pengalaman. Tampaknya juga disediakan oleh sistem, yang berarti bahwa Han Xiao tidak akan perlu mengambil dari sakunya sendiri. Batas hadiah harian mengacu pada jumlah hadiah pengalaman yang bisa dikeluarkan Han Xiao dalam sehari. Saat ini, itu ditetapkan pada 5 kali imbalan maksimal, 5 kali 11.600 sama dengan 58.000. Garis bawah garis bawah. Hadiah maksimum, 11.600 XP. Level, 24.7.200 XP. Peringkat, 300 XP. Fraksi. Germinal, benci 1000 XP. Divisi 13 netral, 400 XP. Level mitos, 0. Saat Han Xiao menguji pengaturannya, dia menemukan batasan, jika imbalan maksimum saat ini tidak memenuhi jumlah minimum yang diperlukan untuk sebuah pencarian, dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Sebuah pencarian rank A seperti menghancurkan organisasi Germinal akan membutuhkan hadiah rank A. Imbalan maksimum Han Xiao sebesar 11.600 berarti dia hanya bisa mengeluarkan pencarian E-rank. Quest D-rank membutuhkan hadiah setidaknya 30.000 XP. Kriteria hadiah juga tampaknya berbeda di antara jenis pencarian yang berbeda. Tidak ada pesan lebih lanjut muncul untuk menjelaskan ini, jadi sepertinya Han Xiao harus mencari tahu sendiri melalui trial and error. Han Xiao mencoba untuk mengeluarkan dirinya pencarian, tetapi gagal. Kalau saja aku bisa memiliki beberapa pengalaman manis itu. Meskipun sekarang ia memiliki kemampuan untuk membagikan pengalaman seperti air, ia sendiri hanya menghasilkan sekitar 20.000 hingga 30.000 XP per hari. Tentu saja, tidak mungkin dia akan membantu orang lain. Sepertinya aku bisa menggunakan ini untuk kentunganku. Mata Han Xiao mulai berbinar. Dimungkinkan untuk menggunakan fungsi ini untuk memanipulasi pemain agar melakukan penawarannya. Lagi pula, pemain akan melakukan pencarian apapun jika hadiahnya cukup tinggi. Han Xiao tiba-tiba memiliki pencerahan. Aku harus meningkatkan pahala maksimumku. Dalam sebagian besar game, itu adalah NPC kunci tingkat tinggi yang memberikan misi paling berat dan hadiah tertinggi. Sistem fungsi pencarian masuk akal. Han Xiao mengeluarkan misi reguler ke Frenzied Sword. Frenzied Sword menatap jendela misi dengan mulut ternganga. NPC tingkat tinggi seperti apa yang akan meminta sepotong roti dan hadiah hanya $1? Tunggu, dia bisa saja menguji aku. Frenzied Sword ingat bahwa dalam beberapa game yang telah dia mainkan sebelumnya, memang ada pencarian seperti ini. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya baginya, sehingga Frenzied Sword mengeluarkan ketujuh roti yang dia miliki dan meletakkannya di tangan Han Xiao. Ini semua roti yang aku miliki, tambahnya dengan tulus. Han Xiao tertegun. Apa yang sedang terjadi? Apakah para gamer akhir-akhir ini sangat berlebihan dalam melakukan pencarian? Petik 1. Meskipun demikian, dialog selesai muncul ketika Han Xiao menerima roti. Ada terlalu banyak tipe pencarian untuk diuji, jadi Han Xiao memutuskan untuk mencoba fungsi NPC lainnya. Ada ikon berbentuk seseorang di samping nama Frenzied Sword di atas kepalanya. Ketika Han Xiao fokus pada hal itu, bar meteran bergaya RPG muncul. Bila itu setengah merah, setengah hijau, dan dengan jarum di tengah. Apakah kamu ingin menyesuaikan favorability dengan Frenzied Sword? Aku bahkan bisa melakukan ini. Han Xiao agak takut untuk mencoba. Bagaimana jika mengubah ini juga menyesuaikan pikirannya? Jika aku menetapkan kesukaan menjadi maksimal, akankah aku mengubah G di tempat? Tidak, aku tidak bisa mengambil risiko itu. Han Xiao memutuskan untuk mengujinya dengan menggerakkan jarum sedikit ke kiri untuk mengurangi kesukaan pada 5. Dia menghela nafas lega ketika tidak ada hal lain yang tampak berubah. Fungsi ini tidak terlalu berguna. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Favorit kamu dengan Han Xiao telah turun 5. Status saat ini, asing. Apa, mengapa kesukaanku akan turun setelah pencarian selesai? Apa-apaan? Saat Han Xiao bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan transaksi dengan pemain, dia mulai tertawa dengan malu-malu. Hei nak, tidak buruk. Aku hanya menjual barang aku ke orang yang aku sukai, dan aku suka kamu. Petik 2.
Rahang Frenzied Sword terjatuh. Daya tarik aku turun, tetapi dia masih mengatakan bahwa dia menyukai aku. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin membuka toko untuk Frenzied Sword? YT. Memastikan. Jendela toko segera muncul. Jendela itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian kiri berjudul Item Shop, dan ada petunjuk sistem yang mengatakan bahwa mungkin bagi Han Xiao untuk memasang barang-barang yang dipajang bahkan jika barang-barang itu saat ini bukan miliknya. Bagian yang tepat berjudul Skill Shop, di mana Han Xiao bisa menjual keterampilannya sendiri untuk dijual. Han Xiao mengutak-atik pengaturan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Silakan tentukan harga. Kamu dapat memilih uang, pengalaman, atau barang. Kamu juga dapat menetapkan persyaratan pembelian seperti kesukaan, level, keterampilan, kelas, del. Sejauh ini, Han Xiao telah berurusan dengan mata uang internasional Aquamarine, dolar Aquamarine. INR adalah mata uang universal standar. Han Xiao terkejut mengetahui bahwa fungsi toko memungkinkannya untuk menetapkan harga barang dalam mata uang apapun yang pernah bersentuhan dengannya. Tiba-tiba sebuah ide datang ke Han Xiao. Aku bisa menetapkan persyaratan kesukaan untuk memanipulasi, maksudku, menarik pemain untuk terus kembali untuk mencari. Han Xiao diingatkan tentang bagaimana dia telah menghabiskan waktu berjam-jam mengumpulkan pencarian kesulitan tinggi hanya untuk mencapai status yang ditinggikan dengan aliansi cahaya, semua demi sebuah kapal perang. Namun sekarang, meja telah berputar. Interface antarmuka ini adalah yang terbaik. Petik 1. Sebuah antarmuka toko muncul di depan Frenzied Sword. Saat dia memindai item-item itu, matanya mulai melebar dengan rasa tidak percaya. Puji Tuhan, semburnya. Pisau yang dapat ditarik peluru pembakaran 73 tahun, senapan serangan Jackson, senapan bayonet. Frenzied Sword gemetar tak terkendali. Baginya, semua ini adalah perlengkapan yang saleh, yang akan memungkinkannya untuk melampaui pemain lain. Namun, ekspresinya berubah ketika dia melihat label harga mereka. Seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air dingin ke atasnya. Bahkan yang termurah dari mereka, peluru pembakar masing-masing harganya $100, sedangkan lengan mecha ringan membutuhkan 10 kesukaan. Ini perampokan siang hari, dan bagaimana aku bisa mendapatkan NPC yang disukai saat menyelesaikan pencariannya malah menguranginya. Tidak heran level bahaya NPC ini begitu tinggi. Sudah pasti masih terlalu dini untuk berinteraksi dengannya. Petik 2. Tapi Frenzied Sword hanya tahu rasa sakit yang sebenarnya ketika dia melihat ke skill shop. Basic Combat, Basic Shooting, Submission. Pemandangan skill ini menyebabkan Frenzied Sword mulai mengeluarkan air liur. Sampai dia melihat harga mereka. Ada juga perubahan kelas mekanik Tome dan berbagai keterampilan mekanik, tapi tidak ada yang sederajat teknik pelatihan energi. Keterampilan ilahi. Han Xiao menggelengkan kepalanya setelah melihat reaksi Frenzied Sword. Kamu bukan teknisi, jadi kamu tidak bisa mempelajarinya. Pada saat ini, Han Xiao sudah dipadatkan sebagai NPC rahasia dalam pikiran Frenzied Sword. Jika aku bisa menjadikannya guru aku pasti akan menjadi peringkat 1 dalam waktu singkat. Tapi, aku benar-benar ingin menjadi pugilis. Itu sangat jelas dari namanya dalam game. Sial, ini lebih baik sepadan. Petik 2. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu yakin ingin menjadi mekanik? YT. Iya nih. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Basic Weaponry, pelajari. Kamu telah memperoleh 500 XP, $100. Membeli keterampilan seperti membayar untuk pelajaran, dan tingkat keterampilan Han Xiao akan tetap tidak berubah. Tentu saja, keterampilan yang Han Xiao telah pilih untuk dipajang adalah yang lebih umum dan mudah diperoleh, bukan bahwa setiap pemain akan tahu pada saat ini. Reaksi Frenzied Sword terhadap teknik pelatihan energi mengkonfirmasi hal ini. Dia jelas tidak tahu bahwa skill itu secara otomatis diberikan kepada semua karakter setelah kemajuan pertama di LV 20. Bukannya Han Xiao yang mencoba menipunya. Sebaliknya, ia dengan sengaja menetapkan biayanya sebesar 10.000 XP dan $3.000 hanya untuk membuat toko itu terlihat lebih bagus. Dia juga menempatkan persyaratan 10 disukai di atasnya. Oh, benar. Han Xiao dengan cepat mengembalikan kesukaan Frenzied Sword ke 0, yang membuatnya segera memiliki ide yang salah. Aku harus membeli lebih banyak barang darinya untuk meningkatkan kesukaan. Tiba-tiba, NPC mulai berjalan pergi. Di mana aku bisa menemukanmu? Teriak Frenzied Sword yang kebingungan mengejarnya. Han Xiao berpikir sejenak sebelum menyerahkan selembar kertas dengan alamat bengkel di atasnya. Saat Frenzied Sword melihatnya pergi, dia mulai tumbuh bersemangat. Ini kesempatanku.
Dengan keterampilan dan perlengkapan itu, aku pasti akan bisa naik ke puncak. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menemukan NPC rahasia ini. Untuk kota sebesar ibu kota barat, beberapa penguji beta benar-benar tidak signifikan. Untuk saat ini, Han Xiao tidak tertarik pada mereka. Satu-satunya alasan dia berhubungan dengan satu adalah untuk menguji fungsi NPC, dan mereka tentu tidak mengecewakan. Han Xiao sudah memikirkan cara untuk menggunakannya untuk menipu pemain. Pedang Frenzied. Saat Han Xiao berpikir kembali ke pemain sebelumnya, adegan-adegan dari kehidupan lain mulai bermain di benaknya. Dalam kehidupan sebelumnya, Frenzied Sword telah menjadi bagian dari batch pertama para pemain Galaksi profesional. Sebagai seorang pugilis, ia telah mengambil musim kompetisi pertama dengan badai dan memenangkan salah satu dari 24 tempat untuk mewakili Cina secara internasional. Kehormatan ini saja telah memperkuat statusnya sebagai legenda. Sayangnya, legenda pugilis masa depan ini sekarang adalah seorang mekanik. Han Xiao tidak tahu persis bagaimana nasib Frenzied Sword akan bermain dalam tim Elin ini, tapi dia tahu satu hal yang pasti, tidak akan ada Frenzied Sword yang mewakili China dalam waktu dekat. Satu-satunya alasan Han Xiao berani memilih kelas mekanik adalah karena dia tahu itu akhirnya akan menjadi kelas terkuat. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh pemain lain. Faktanya, kelas itu tampak sangat buruk sejak awal sehingga dalam kehidupan Han Xiao di masa lalu, banyak gamer, termasuk pro, yang memilih kelas mekanik akan melepaskan karakter mereka dan memulai kembali di kelas lain. Aku merasa seperti telah menipunya waktu besar atau sesuatu. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Penipuan, tidak dia membuat keputusan sendiri. Sebaliknya, jika dia dapat menanggung beberapa tambalan maka dia akan meminta aku untuk berterima kasih. Ya. Dari mendaftar di tentara Star Dragon hingga bergabung dengan masyarakat dunia bawah, tidak ada kekurangan kesempatan kerja bagi para pemain di ibu kota barat. Bahkan hanya dengan berjalan di jalanan dan berinteraksi dengan NPC, ada banyak tugas yang menunggu untuk dipicu. Dari uang yang mereka peroleh dari pencarian umum ini seperti, temukan dompet yang hilang, selamatkan kucing yang terjebak di pohon, dan misi pengumpulan lainnya, menjadi jelas bagi Sleepy Inter bahwa menjelajah adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Tentu saja, karena ibu kota barat adalah zona tingkat tinggi, ada banyak tempat yang ketiganya temukan tidak dapat diakses pada tingkat mereka saat ini. Rainy Kim telah ditolak di gerbang Akademi Ibu Kota Barat sementara Twin Cliff Right Rise ditahan di bawah todongan senjata ketika dia mencoba memasuki Distrik 1, hampir memberikan kematian pertamanya. Sehari setelahnya, ketiganya mendaftar di Angkatan Darat Star Dragon, sehingga mendapatkan kelas tempur pertama mereka, rekrut. Setelah beberapa kuis pelatihan, fraksi mereka berubah dari Star Dragon menjadi Star Dragon Army, dan mereka mendapatkan pangkat pribadi. Karena niat baik, Sleepy Inter mengirim pesan kepada Frenzied Sword untuk memberitahu dia tentang kemampuan untuk bergabung dengan tentara, tetapi Frenzied Sword hanya menjawab singkat sebagai pengakuan. Untuk beberapa alasan, dia tampak tidak tertarik. Apa yang Sleepy Inter tidak tahu adalah bahwa Frenzied Sword disibukkan dengan berusaha untuk memenangkan hati Han Xiao. Untuk menguji keterbatasan fungsi pencarian, Han Xiao menghibur Frenzied Sword dan mengeluarkannya dengan segala macam pencarian aneh, seperti 10 orang kick di pantat menelanjangi petugas patroli celana pendeknya tetap dalam pose balerina selama 5 menit dan banyak lagi. Dari tes ini, Han Xiao mengetahui bahwa selama hadiah maksimum mampu menyamai kesulitan pencarian, dia akan dapat memilih segala jenis skenario pencarian yang dia inginkan. Sementara itu, hal-hal sedikit berbeda pada sisi penerima. Frenzied Sword, yang mendapati dirinya hanya ditugaskan untuk pencarian kasar dan memutar, secara bertahap mulai mengembangkan rasa takut terhadap Han Xiao. Meskipun demikian, dia dengan religius menyelesaikan semua pencarian karena pengalaman yang diberikan Han Xiao kepadanya beberapa kali lebih banyak daripada hadiah standar. Itu saja sudah cukup baginya untuk mengabaikan akhlaknya sendiri. Pencarian memungkinkan dia naik level dengan cepat, dan dia menggunakan penghasilan itu sendiri untuk mempelajari lebih banyak keterampilan dasar dari Han Xiao. Tes beta mungkin tidak terduga untuk Han Xiao, tetapi secara keseluruhan, itu tidak melakukan banyak hal untuk mengganggu rencananya. Para pemain beta terlalu tersebar dan sedikit jumlahnya untuk memiliki banyak pengaruh pada planet awal masing-masing. 12 hari tidak cukup waktu bagi mereka untuk naik level secara signifikan. Diperlukan waktu lebih lama bagi angin untuk berkembang menjadi badai. Namun, dalam jangka panjang, masuknya pemain akan seperti tambang emas untuk Han Xiao. Membantu memperkuat Frenzied Sword hanyalah langkah pertama. Segera, kemajuannya pasti akan menarik perhatian para pemain lain dan asosiasinya sendiri. Asosiasinya tentu akan memanfaatkannya dan merilis informasi tentang NPC rahasia ini untuk mendapatkan popularitas. Saat itulah uang dan pengalaman akan mulai mengalir untuk Han Xiao. Frenzied Sword mungkin mengira dia memonopoli Han Xiao untuk dirinya sendiri, tetapi dia sebenarnya menari di telapak tangannya.
Countdown peluncuran resmi, 126 hari 11 jam 32 menit. Selain kerajinan Incendiary Bullets, Han Xiao menghabiskan sebagian besar waktu luangnya menjelajahi forum. Web biasanya penuh dengan diskusi dan pemain akan sering melakukannya ketika karakter mereka sudah mati atau telah mendirikan toko. Hanya ada pemain beta yang memposting sekarang. Para wanita di Aquamarine sangat cantik. Segera mencari anggota partai untuk melawan bandit pasir. Lokasi, Valen Dragon Valley, planet Longtune. Koordinat adalah, petik 2. Bidikan kota mengambang ajaib planet Brighton. Aku entah bagaimana mengubah diriku menjadi monster tentakel. Bagaimana aku berubah kembali. Petik 2. Sialan, ajari aku caranya. Sebagian besar utas diposting untuk meminta bantuan atau berbagi informasi. Beberapa pihak juga menggunakan forum sebagai sarana untuk merekam dan berbagi kemajuan mereka. Ada lebih dari selusin planet pemula dari berbagai peradaban yang tersedia dalam versi beta, peradaban magis, peradaban ilmiah, dan peradaban religius. Struktur sosial setiap planet juga beragam. Planet yang paling populer tampaknya adalah planet Winterfrost, yang diperintah oleh ras iblis batal. Planet ini juga berfungsi sebagai poster depan bagi tentara penghancur, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan semua peradaban. Dalam kehidupan masa lalu Han Xiao, mereka adalah musuh yang telah membuatnya sakit kepala. Saat Han Xiao menyegarkan halaman forum, utas baru menarik perhatiannya. Pencarian kelas B pertama. Han Xiao menyipitkan matanya. Dia ingat bahwa misi kelas B pertama hanya muncul setelah peluncuran resmi. Bagaimana bisa seseorang membuka kunci misi kelas tinggi seperti itu selama tes beta? Penasaran, ia memasuki utas untuk memastikan bahwa topik itu sudah meletus dengan diskusi. Siapa yang kamu coba bodohkan? Aku bahkan belum melihat kues kelas D. Petik 2. Apakah kamu bodoh? Dia memposting foto sebagai bukti. Petik 2. Mereka pasti palsu. Kenapa hanya ada nama pencarian tapi tidak ada informasi pencarian? Petik 2. Usaha yang bagus, badut. Siapa yang ingin berbagi informasi pencarian mereka dengan kamu? Petik 2. Itu pasti sangat sulit. Aku masih di zona pemula. Apakah ada yang tahu bagaimana keluar? Petik 2. Poster itu adalah akun resmi dari Gubernur Throne of Gods. Mereka sah. Itu harus benar. Petik 2. Apakah ada yang tahu di planet mana ini? Kalian semua adalah Nox. Maaf, anjingku menabrak keyboard aku. Han Xiao terkekeh. Dalam nostalgianya, dia terus membaca semua olok-olok sebelum akhirnya memeriksa isi posting asli. Hanya ada screenshot yang dipotong dari nama pencarian. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. B-Class Quest, Investigate Zero. Han Xiao menggulir ke atas untuk memeriksa nama poster itu. Tahta Dewa. The Throne of Gods adalah guild bergengsi yang membanggakan barisan pemain terkenal. Mereka begitu besar sehingga mereka bahkan memiliki barang sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, Han Xiao pernah mengambil tugas untuk menelanjangi pemimpin mereka dan mengambil fotonya dalam berbagai pose yang memalukan. Dia kemudian mempostingnya di forum dengan judul, mengejutkan. Mengapa pemimpin tahta dewa, dan membebankan biaya untuk menonton. Sementara Han Xiao telah mendapatkan uangnya, dia juga akhirnya dikejar-kejar oleh seluruh guild selama sebulan penuh. Ah, aku rindu pemain yang membunuh. Han Xiao menghela nafas ketika dia berbalik untuk melihat Frenzied Sword, menyebabkannya membeku. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Jika semuanya berjalan seperti sebelumnya, Throne of Gods akan bergabung dengan faksi Germinal untuk menjadi guild pemain terbesar di pihak mereka. Sepertinya sudah terlihat. Germinal harus benar-benar mendapatkannya saat ini, untuk bahkan pemain beta dapat memperoleh misi untuk mencarinya. Untuk pemain rata-rata, mustahil untuk menghindari pemberitahuan dari Divisi 13 saat mencoba menemukan Han Xiao sendiri. Biasanya, dibutuhkan banyak orang untuk memiliki peluang untuk berhasil. Namun, singgasana dewa sepertinya tidak kekurangan tenaga. Saat ia mempertimbangkan situasinya, Han Xiao akhirnya memutuskan basis Germinal mana yang akan ditindaklanjuti selanjutnya. Guild Throne of Gods memiliki 15 pemain dalam uji beta. Itu adalah tim anggota inti yang dipimpin oleh pemimpin dan wakil pemimpin. Sebelum tes beta dimulai, mereka telah memutuskan untuk mendaftarkan Sains sebagai pilihan. Alasan mereka sederhana, karena dunia galaksi memiliki latar, galaksi, ilmu pasti akan menjadi kekuatan pendorong inti dari permainan. Dengan demikian, mereka semua dapat mulai bersama di Aquamarine dan juga dengan cepat membeli peta untuk mulai menjelajah. Pemimpin, Jupiter, adalah orang yang memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Germinal. Zona awal mereka juga dekat dengan markas Germinal. Jupiter berpikir bahwa organisasi Germinal mungkin merupakan faksi terkuat di planet ini karena mereka mampu berdiri kuat melawan semua bangsa sendiri. Memilih mereka tidak ada hubungannya dengan mendukung ideologi mereka atau semacamnya. Lagi pula, satu-satunya prioritas mereka adalah menjadi lebih kuat.
Dan kenyataan tidak mengkhianati harapan mereka. Setelah bergabung dengan Germinal, mereka dibawa ke Dark Crow Valley Base di mana mereka menjalani latihan keras untuk menjadi dengkur tingkat rendah. Namun, perolehan terbesar yang mereka terima di sana, tidak lain adalah pencarian kelas B, Investigate Zero. Satu-satunya informasi yang disediakan oleh pencarian adalah bahwa target, Zero, saat ini berada di dalam Star Dragon. Saat ini, 15 anggota sedang mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas bagaimana mereka akan menyelesaikan pencarian. Ini pencarian kelas B pertama kita, kata Jupiter dengan suara rendah. Karena sepertinya tidak ada pertempuran yang terlibat, dengan level kita, kita memiliki peluang bagus untuk berhasil. Hadiahnya sangat bagus. Dengan mereka, kita pasti akan bisa menjadi guild nomor 1. Petik 2. Yang kita tahu adalah bahwa Zero ada di negara ini, tetapi Star Dragon terlalu besar, tambah Poseidon, anggota inti guild. Masa pengujian beta terlalu singkat, jadi aku pikir kita hanya harus menyelesaikan misi setelah peluncuran resmi. Sekarang, kita harus melakukan penyelidikan pendahuluan saja. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Informasi pencarian hanya memberitahu kita bahwa Zero adalah musuh organisasi Germinal. Jika kita berhasil membunuhnya, apakah akan ada hadiah bonus? Petik 2. Pemikiran yang bagus, seperti yang diharapkan dari pemimpin kita. Tapi itu kemungkinan besar akan menjadi kesulitan kelas A, kata Poseidon. Tidak ada pencarian yang mustahil dalam sebuah game. Kami hanya harus menemukan jalannya, jawab Jupiter tanpa basa-basi. Peluncuran resmi adalah 1 minggu setelah tes beta ini berakhir. Selama periode waktu ini, kita juga harus mendiskusikan masalah ini dengan seluruh guild. Petik 2. Bagaimanapun, tambah Siva, wakil ketua, dengan dukungan dari organisasi game kami adalah orang-orang dengan peluang tertinggi untuk menyelesaikan pencarian ini. Itu benar, kata Jupiter. Akan lebih cepat jika kami memanfaatkan pemain lain, saran Poseidon. Mata Jupiter berbinar. Ide bagus. Mari lepaskan wajah Zero dan berikan hadiah untuk setiap petunjuk berharga. Petik 2. Serikat kaya memiliki cara mereka melakukan sesuatu.